Halo teman-teman, hari ini kita akan belajar tentang pembagian pecahan. Oke, sebelum kita belajar pembagian pecahan, apakah kalian masih ingat kalau kamu punya misalnya 3/4? Ingat ya, 3 itu adalah pembilang. Kemudian 4 itu adalah penyebut. Oke, kita langsung ke contoh saja. Kalau misalnya kamu punya soal seperti ini, 3/7 dibagi dengan 5/6. Oke, bagaimana caranya? Oke, perhatikan baik-baik. Untuk pecahan pertama, kamu tulis ulang ya. Jadi 3/7. Oke, untuk pembagian kita akan mengganti dengan perkalian. Kemudian untuk pecahan kedua, di sini hati-hati, kamu ubah ya penyebutnya menjadi pembilang, pembilangnya menjadi penyebut. Jadi dibalik saja, 5/6 menjadi 6/5. Begitu ya teman-teman ya. Jadi dibalik untuk pecahan yang kedua. Pecahan pertama tetap sama ya, kamu tulis sama. Pecahan kedua baru dibalik, pembilang menjadi penyebut, penyebut menjadi pembilang. Oke, kemudian kamu lakukan perkalian pecahan. Masih ingat kan untuk perkalian pecahan? Kamu mengalihkan pembilang dengan pembilang, kemudian penyebut dengan penyebut. Oke, pembilangnya adalah 3 dan 6, makanya di sini ditulis 3 dikali 6. Kemudian dibagi dengan penyebut dikali penyebut. Sorry, ini seharusnya 7 ya. 7 dikali 5 jadi 7 kali 5 di sini. Oke, kemudian kamu kalikan ya. 3 kali 6 adalah 18. 7 kali 5 adalah 35. Oke. Nah, sekarang apakah pecahanmu masih bisa disederhanakan? Jika tidak, maka jawaban akhirnya adalah 18/35. Jadi ingat lagi ya teman-teman, untuk pembagian pecahan, kita membalik pecahan keduanya ya, penyebut menjadi pembilang, pembilang menjadi penyebut. Kemudian tandanya ini jangan lupa diganti, pembagian menjadi perkalian. Mudah kan teman-teman? Oke, kita coba lagi satu contoh ya. Oke, satu lagi contoh soal. Kalau misalnya kamu punya soal seperti ini, 5/6 dibagi dengan 3/4. Ingat ya teman-teman, untuk pembagian tadi ingat, pecahan pertama ditulis kembali seperti biasa, maka ditulis 5/6. Pembagian dirubah menjadi perkalian. Oke. Kemudian hati-hati di sini. Kamu ubah ya penyebut menjadi pembilang, pembilang menjadi penyebut. Nah, makanya Miss tulis di sini jadi 4/3. Begitu kan? Nah, kemudian apa yang kita lakukan? Sebelum kita lanjutkan, apakah kamu bisa menyederhanakan? Cari angka yang bisa dibagi ya dengan angka yang sama. Kita lihat 5. Sepertinya angka di bawah tidak ada yang bisa dibagi 5 ya teman-teman. Oke, kalau misalnya 4 dan 6 keduanya bisa dibagi 2, betul? Nah, jika betul maka nanti 4 menjadi 2 ya, dibagi 2. 6 dibagi 2 menjadi 3. Nah, maka angka di sini akan menjadi 5 dikali 2 dibagi 6-nya berubah jadi 3 ya teman-teman ya. Jadi 3 dikali 3. Nah, maka jawabannya adalah 10/9. Oke. Nah, teman-teman, apakah teman-teman masih ingat kalau pecahan ini diubah menjadi pecahan campuran? Masih ingat kan? 10/9 kalau kita ubah menjadi pecahan campuran adalah menjadi, yo ingat kembali, kamu punya 10 nih, dibagi dengan 9. 10 dibagi 9 berapa ya? Jadi kamu cari angka ya yang mendekati 10. Kalau 9 dikali 1
ketemunya 9. Kalau 9 dikali 2 ketemunya 18. Kalau misalnya Miss gunain yang 1 kurang dari 10. Kalau Miss gunain yang 2 itu lebih dari 10 ya. Maka Miss gunain yang ini. Nah, jawabannya maka di sini Miss gunain yang 1. Maka di sini Miss punya 9. Nah, 10 kurang 9 adalah 1. Nah, ini yang kita sebut sebagai sisa. Nah, sisa ini nanti kita tulis 1/9 ya, karena dibagi 9. Nah, makanya 10/9 bisa ditulis sebagai 1/9. Nah, jadi nanti jawabannya untuk soal ini adalah 10/9 atau 1/9 ya. Jadi keduanya sama saja ya teman-teman, jangan bingung. Oke, Miss kasih lagi satu contoh soal ya. Contoh. Misalnya Miss punya 5/7 dibagi dengan 2. Nah, di soal ini apakah teman-teman bingung? Jangan bingung ya, karena di soal ini kok yang satunya tidak fraction, Miss? Seperti itu. Nah, justru itu kalau tidak fraction, maka coba kita tulis ulang soalnya ya. Jadi ini jadi 5/7. Kan 2 itu bukan pecahan ya, maka 2 itu bisa ditulis sebagai 2/1. Nah, seperti ini bentuknya sudah seperti pecahan ya. Nah, jadi kalau kamu punya angka seperti ini boleh ditulis per 1 ya. Kalau misalnya angkanya 3 ya 3/1 karena tidak mengubah nilainya, betul? Oke, jadi selanjutnya kita lakukan seperti biasa. Jadi pecahan pertama ditulis ulang, maka Miss punya 5/7 dikali dengan, ingat ini dibalik ya teman-teman, pembilang dibagi penyebut, penyebut dibagi pembilang, kembali lagi seperti yang tadi ya, sama saja, maka jadi 1/2. Kemudian kamu lihat ada nggak yang bisa disederhanakan? Sepertinya tidak ada ya, jadi tinggal 5 kali 1 dibagi 7 dikali 2. 5 dikali 1 adalah 5. 7 dikali 2 adalah 14. Nah, sekarang jawabannya adalah 5/14 ya. Jadi untuk pembagian pecahan caranya seperti itu ya teman-teman ya. Jadi nanti jangan lupa untuk melihat bentuknya kembali baru disederhanakan. Jangan lupa hasil akhir disederhanakan ya teman-teman ya. Terima kasih. Semoga membantu ya. Matematika itu mudah.